Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Riani dengan NIM 221031211010013 jurusan Manajemen Universitas Lampung Mangkurat. Jadi di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dan mereview 1 jurnal. Pertanyaan pertama, jelaskan apakah teori motivasi dari Maslow masih relevan di zaman sekarang di mana digitalisasi telah mendunia. Jadi, teori motivasi dari Maslow atau yang dikenal sebagai Hierarchy of Needs masih relevan di zaman sekarang, meskipun digitalisasi telah mendunia. Teori ini memberikan kerangka yang bermanfaat untuk memahami kebutuhan manusia secara bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Meskipun konteksnya telah berubah karena digitalisasi, teori hierarki tetap memiliki peran penting dalam memahami perilaku dan motivasi manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal tetap diperlukan oleh manusia. Meskipun teknologi dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan ini, contohnya memesan makanan online atau berbelanja bahan makanan melalui aplikasi. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman, yaitu keamanan fisik dan emosional tetap penting di era digital, meskipun digitalisasi telah mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi. Kebutuhan akan keamanan finansial dan perlindungan dari ancaman fisik masih tetap diperlukan. Selanjutnya, kebutuhan sosial, yaitu koneksi sosial dan rasa memiliki tetap penting di dunia digital. Media sosial dan teknologi komunikasi telah memfasilitasi interaksi antar manusia, tetapi kebutuhan akan hubungan sosial yang bermakna tetap menjadi bagian dari motivasi manusia. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Di era digital, kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri masih ada dan masih dibutuhkan, meskipun bentuknya mungkin berbeda. Misalnya, mendapatkan pengakuan melalui media sosial atau mencapai kesuksesan dalam karir digital. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi tertinggi masih relevan di era digital. Teknologi dapat memberikan lebih banyak peluang untuk belajar dan berkembang secara pribadi dan profesional. Dengan demikian, teori motivasi dari Maslow masih relevan di era digital karena menggambarkan kebutuhan dasar manusia yang tetap tidak berubah, meskipun konteksnya telah berkembang dengan adanya teknologi dan digitalisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku kelompok? Jadi, ukuran kelompok dapat mempengaruhi perilaku kelompok karena ia mempengaruhi hubungan antar individu dalam kelompok. Ukuran kelompok yang lebih kecil dapat meningkatkan interaksi antar anggota kelompok, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif, dan memperkuat rasa kekeluargaan. Ini dapat meningkatkan koordinasi, kerjasama, kepuasan kelompok. Sebaliknya, kelompok yang terlalu besar dapat mengurangi interaksi antar anggota, menyebabkan komunikasi yang kurang efektif, dan mengurangi kepuasan kelompok. Selanjutnya, lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Misalnya, lingkungan yang tidak nyaman dapat menyebabkan mudah kelelahan, kejenuhan, dan hambatan dalam berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi dapat merancang ulang desain struktur, seperti melakukan rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, pemerkayaan pekerjaan, dan pembentukan tim-tim. Selain itu, penataan ulang tata ruang seperti letak, warna, kebisingan, suhu, dan kualitas udara juga dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kelompok. Selanjutnya, budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mendorong perilaku kelompok yang baik. Budaya yang mendukung inovasi, kerjasama, dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kelompok. Sebaliknya, budaya yang kurang mendukung atau bahkan menentang perilaku kelompok dapat menghambat produktivitas dan kepuasan kelompok. Contohnya, budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai seperti kerja tim, komunikasi terbuka, dan inovasi dapat mempengaruhi perilaku kelompok secara positif. Pertanyaan ketiga, Andi merasa tidak cocok dengan work timnya terkait masalah personality dan emotion anggota tim yang lain. Andi dididik dari kecil dengan budaya Sulawesi, sementara teman-temannya dari Batak dan Jawa. Seringkali masalah perbedaan budaya dan kebiasaan masuk ke dalam hatinya. Apakah decision making yang harus dilakukan Andi dalam organisasi atas kondisi yang dihadapi dan ia sendiri pun tak mungkin mengubah budaya dan kebiasaan orang lain?
Hal yang pertama yaitu pemahaman antar budaya. Andi dapat berusaha mempelajari budaya Batak dan Jawa, mulai dari nilai-nilai, norma, hingga kebiasaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, atau berdialog dengan anggota tim secara terbuka dan sopan. Dengan memahami perbedaan budaya, Andi dapat mengidentifikasi potensi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin terjadi. Contohnya, perbedaan dalam gaya komunikasi, norma waktu, atau ekspresi emosi. Kedua, komunikasi yang efektif. Andi perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anggota timnya tentang perasaannya. Andi harus menjelaskan dengan tenang dan sopan bahwa perbedaan budaya terkadang menimbulkan rasa tidak nyaman baginya. Andi harus fokus pada perasaan dan pengalamannya sendiri. Setelah itu, dengarkan dengan penuh perhatian saat anggota timnya menjelaskan perspektif mereka dan tunjukkan rasa empati dan usaha untuk memahami sudut pandang mereka. Ketiga yaitu menemukan kesamaan. Alih-alih terpaku pada perbedaan, Andi dapat mencari kesamaan dengan anggota timnya. Hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan membangun hubungan yang lebih positif. Temukan nilai-nilai yang dianut bersama dalam tim seperti profesionalisme, kerjasama, atau rasa hormat. Nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk membangun budaya tim yang inklusif dan suportif. Keempat yaitu mencari solusi kreatif. Andi harus bekerja sama dengan anggota tim untuk mencari solusi kreatif yang mengakomodasi perbedaan budaya dan meningkatkan kenyamanan semua orang. Contohnya, menyepakati norma komunikasi atau mengadakan kegiatan bersama untuk membangun rasa kebersamaan. Jika diperlukan, Andi dapat meminta bantuan mediator internal atau eksternal untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu tim menemukan solusi yang konstruktif. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan mental. Jika dirasa terlalu sulit untuk dihadapi sendiri, Andi dapat mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor. Andi perlu menjaga pola pikir yang positif dan fokus pada solusi daripada masalah. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, dan menghargai keragaman dapat memperkaya tim dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Penting untuk diingat oleh Andi bahwa mengubah budaya dan kebiasaan orang lain adalah hal yang sulit bahkan tidak mungkin. Jadi fokuslah pada apa yang dapat dikontrol oleh Andi, yaitu perilakunya sendiri dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu review jurnal. Download artikel di jurnal nasional dengan tema kelompok. Jelaskan apakah isi garis besar dari jurnal tersebut seperti abstrak, landasan teori, teknik analisis, dan kesimpulan. Jadi di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Kepribadian dan Emosi Tokoh Saka dalam novel Egosentris karya Syahid Muhammad, kajian psikologi sastra oleh Mar'atus Sholihah Tri Haryani, Safira Yunita Rahmawati, dan Eva Dwi Kurniawan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2024. Abstrak penelitian ini membahas tentang kepribadian dan emosi tokoh Saka dalam novel Egosentris karya Syahid Muhammad. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pemahaman secara mendalam dan detail mengenai struktur kepribadian dan klasifikasi emosi tokoh Saka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah psikologi sastra dengan menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud dan teori klasifikasi emosi David Cranch. Data penelitian ini berupa kutipan dari novel Egosentris karya Syahid Muhammad. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa karakter Saka mempunyai struktur kepribadian id, ego, dan superego, serta menunjukkan klasifikasi emosi yang dimiliki Saka.
Selanjutnya, landasan teori dari jurnal ini mencakup penggunaan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori klasifikasi emosi David Cranch untuk menganalisis kepribadian dan emosi tokoh dalam novel. Teori Freud digunakan untuk menganalisis perilaku atau kepribadian tokoh, sementara teori Cranch digunakan untuk klasifikasi emosi yang lebih spesifik, lengkap, variatif, dan jelas. Selanjutnya, teknik analisis dari penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa kutipan dari novel egosentris karya Syahid Muhammad yang diterbitkan tahun 2018 dengan 371 halaman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, identifikasi data yang relevan dengan kepribadian dan emosi tokoh Saka melalui pembacaan ulang novel. Kedua, klasifikasi kepribadian dan emosi tokoh Saka berdasarkan perilaku dan kalimat dalam novel menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori klasifikasi emosi David Cranch. Ketiga, analisis kepribadian tokoh Saka dalam novel dengan menggunakan konsep teori Sigmund Freud dan teori David Cranch. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini mengungkap bahwa dalam novel egosentris karya Syahid Muhammad, tokoh Saka memiliki struktur kepribadian yang stabil dengan struktur id, ego, dan superego yang seimbang, dan klasifikasi emosi menunjukkan dominasi rasa bersalah yang dipendam. Saka adalah karakter emosional yang senang mencari ketenangan dan berperan sebagai pendengar yang baik, di mana emosinya dipengaruhi oleh latar belakang dan kondisi keluarganya. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian selanjutnya perlu menjelajahi seluruh tokoh dalam novel dengan teori yang sama atau teori psikologi sastra lainnya, dan mempertimbangkan faktor lingkungan serta konteks sosial yang mempengaruhi karakter tokoh untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerumitan karakter dalam karya sastra dan psikologi sastra secara umum. Sekian dan terima kasih.